waktu itu pada saat aku mulai. Oke, 28 April kita akan OTW Rinjani. Hore! Saat melangkahkan kakiku ke gunung tertinggi ketiga Indonesia. And we are going to Rinjani. Oh, mantap. Jadi ini guys, ini buat summit, ini buat trekking, dan ini buat happy camping. Iya benar, Rinjani itu terlihat indah dari segi manapun. Tetapi kita harus mengetahui bahwa sesuatu yang indah itu membutuhkan perjuangan yang sangat pahit. Oh iya, boleh. Boleh. Dan akhirnya sang pencipta berkehendak ya, namanya dia adalah badai lentikular atau yang biasa kita sebut angin puting beliung yang memutar di atas gunung. Oke, kita susun dari awal cerita dimulai. Tentang hidup, sematang apapun rencana manusia, Tuhanlah yang menentukan. Maka hal yang sudah pernah kita hadapi, pelajari dan evaluasi. Jika sukses, syukuri. Dan jika tidak, bangkitlah kembali. Toh kita hanya manusia. Sebelumnya aku ingin minta maaf pada kalian semua karena dokumentasi ini tidak full dalam pendakian Gunung Rinjani kemarin. Karena ada beberapa hal kendala yang saya alami dan teman-teman alami. Satu kendala yang tidak bisa aku rincikan karena itu merupakan insiden yang membuat mood aku untuk membuat video itu hancur. Dan dua di antaranya itu adalah yang pertama, karena keindahan Gunung Rinjani sehingga diriku ini termanjakan untuk memandang Gunung Rinjani tersebut, sehingga aku lupa bahwa untuk mengabadikan momen tersebut. Dan yang kedua, aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena pada saat pendakian temanku terkena hipotermia. Ya, cerita dimulai dari aku menaiki bis, yang mana aku memilih Mepo dari Tegal. Alasannya simple, karena satu keluargaku pada saat hari H Idul Fitri pulang kampung ke Purwokerto, maka aku mencari Mepo yang terdekat dari Purwokerto. Oh, ternyata Tegal. Singkat cerita, kita makan waktu di dalam bis selama 2 hari untuk sampai ke pelabuhan Ketapang. Mantap. Lalu banyak yang menanyakan kenapa kok perjalanan sampai 2 hari, padahal jalan tol pun ada. Karena kita keberangkatan itu H+1 pada saat Idul Fitri, maka jalur mudik pun ramai. Akhirnya terpaksa kita memakai jalur biasa. Ngomong aja. Iya dong, gimana sih? Singkat cerita, sampainya kita di Pelabuhan Ketapang, kita langsung menaiki kapal yang bertipe Dharma Ferry. Dalam penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang sampai ke Pelabuhan Lembar, kurang lebih memakan waktu 12 jam. Emang sih lama, jadi kita di dalam kapal cepat-cepat mengambil tempat peristirahatan agar kami dalam 12 jam itu tidak gabut. Masa iya 12 jam berdiri saja? Kan lucu. Sesampainya di Lombok Barat, kami pun menaiki mobil bak karena perjalanan menuju Basecamp Rinjani melewati beberapa bukit-bukit yang indah. Oh ya, sebelumnya mohon maaf karena aku merekamnya tidak fokus landscape, dikarenakan niat awal aku hanya memposting di Reels, jadi aku mencampurinya dengan potret dan landscape. Oke, pada saat kita di Sembalun, kita sempat disirami hujan. Padahal hari itu juga kita akan memulai mendaki. Ya, tetapi tidak apa-apalah, karena cuaca yang mengatur adalah Tuhan, kita hanya bisa mengantisipasinya. Setelah dimanjakan pemandangan di Sembalun, akhirnya kita sampai juga di Basecamp Rinjani. 3 hari lamanya perjalanan, akhirnya kita sampai juga di. Oke, doakan semoga kita perjalanan lancar dan bisa sampai puncak dengan selamat dan cerah. Oke, WhatsApp. Oke, kita start trekking dari Gapura via Kandang Sapi. Tidak lupa berdoa terlebih dahulu bersama-sama dan memulainya. Sebelum kita memulai pendakian, alangkah baiknya
Kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kita lancar, aman, selamat, lancar, barokah, dan turun dengan aman, selamat, lancar, barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo kita ulurkan tangan. Pas Boy bilang my trip, kita bilangnya Rinjani katanya. Sambil ke bawah. Ya. Ke bawah. Ya, my trip, my Rinjani gitu ya. Tiga. My trip. Oke, petualangan dimulai. Cemen lah ya, namanya naik gunung ya harus nanjak ya. Oh ya, kenalin, temanku ini bernama Ardi, berasal dari Kalimantan. Dia merupakan temanku dari HB. Kita melanjutkan trekking lagi. Oke, siap. Ini udah. Entah kenapa yang aku rasa orang luar Jawa itu fisiknya mengkuat-kuat ya. Termasuk salah satu temanku ini. Ketika aku trekking bersamanya, seakan-akan dia tidak punya capek. Wah, emang bener, kayaknya bukan manusia deh. Yang aku rasakan pada saat trekking di Rinjani, cuaca sangat-sangat panas. Wah, memang benar ya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Dan aku sarankan ketika kalian itu mendaki Rinjani, pertama memakai baju yang panjang, dan yang kedua memakai topi, dan yang ketiga memakai sunblock. Tetapi menurutku, sunblock 30 SPF itu tidak mumpuni. Wah, kira-kira berapa ya? Apa 100 SPF? Seperti namanya via kandang sapi, kita akan melewati beberapa sapi-sapi. Awas ya, jangan salah injak karena di sini terdapat banyak ranjau tai sapi. Mantap. Kita sudah masuk pos 1. Kita akan melanjutkan di pos 2. Insya Allah sebentar lagi depan sana. Setelah melewati pos 1, 2, dan 3, akhirnya kita berhenti terlebih dahulu untuk makan. Oh ya, di Rinjani ini banyak porternya. Salah satunya ini yang aku wawancarai. Saya dari aslinya Lombok. Terus apa namanya di sini jadi apa bang? Jadi koki, masak Ini lagi masak spaghetti buat abang. Iya. Mantap. Ini biasanya kalau pulang pergi itu sehari sekali atau gimana bang? Biasa kalau jadi porter? Ya, dalam 1 hari ya sekali. Dalam 1 hari sekali gitu. 1 hari sekali. Mesti itu ada orang Mas yang itu mesti. ada. Oh, Kita kan sebagai porter kan harus ada yang panggil. Iya. Gitu kan. Cuman itu pekerjaan kita. Iya. Gitu. Kangen nggak bang sama keluarga yang di rumah? Ya, kangen. Kangen ya. Pulangnya itu setiap berapa kali? Nah, ini kan berapa kali? Programnya kan ini ke 3 malam ya, 3 malam. Iya. Ya ada 4 hari lah. Iya. Oh. Oke, mantap bang. Sukses bang. Oke. Makan spaghetti sangat spesial. Memang tidak ada porter, tidak ada yang membuatkan makanan, apalagi spaghetti. Hehe. Wah, Mantap. nggak perlu kita lihat. Rinjani aja. Gimana pak? Dia Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Bu, Enak teman. Selama gua mendaki, gua baru kali ini makan nih masakin spaghetti. biasanya masak sendiri, makan mie instan. Biasanya Makan spaghetti dan dibikinin nggak kenyang, kurang. Enak bikin sendiri. Iya bener ya, lebih kenyang ya. Sehabis kita makan, kita melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan. Kita mau sampai di Pelawangan. Ini namanya Bukit Penyesalan. Jadi dia modelnya itu bukit, turun, bukit, turun, bukit, turun sampai 7 kali. Mantap.